kami dari penyidik Ditkrim Polda Jawa Barat bersama dengan tim Mabes Polri telah berhasil menangkap satu orang terduga pelaku yang berstatus DPO sejak 2016. Ya, yang kita kenal dengan nama saudara Peggy alias Perong, atau saat ini kita berdasarkan informasi yang kita dapatkan bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon ya yang bekerja sebagai buruh bangunan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat menangkap salah satu pelaku buron dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina, warga Cirebon. Johnson, yang menarik dari pernyataan Anda, kasus ini berusaha ditutup-tutupi. Menurut Anda apa alasannya? Ya banyak hal ya kan, termasuk juga saya kira itu sikap dari, dengan segala rasa hormat saya pada bapaknya Eki ya, yang polisi itu ya, dia kan sebenarnya ngerti, harusnya dia membuka dan membantu, jangan takut-takut Pak. Karena ini tuntutan bukan cuma bapak saja sebagai korban dan juga keluarga Vina, tapi masyarakat dan penegak hukum kita semua juga menginginkan fakta-fakta ini terungkap dan rasa keadilan berdiri tegak. Sementara taruhannya ini adalah institusi kepolisian, ya, dan proses penegakan hukum kita untuk mendapatkan rasa keadilan. Sementara kasusnya sudah berkembang, ya, seperti yang Bapak rasakan di dunia maya dan dunia goib gitu loh, karena ini ada soal-soal orang kesurupan dan lain sebagainya yang sudah menyebar di masyarakat. Kalian tahu, ini bukan tak tertangkap ataupun DPO, bukan belum tertangkap, tapi memang tidak ditangkap. Ya, garis bawain, bukan DPO, bukan belum tertangkap, tapi memang tidak ditangkap. Itu pembukaan dari hasil kasus si Vina ini setelah aku menonton filmnya, dan memang itu terjadi. Logikanya gini ya, kenapa Entok berani ngomong semuanya persis terjadi dalam hidup aku, nggak rekayasa, rekam jejaknya ada. Jadi aku itu pernah bermasalah dalam sama suatu tenaga militer. Ya, aku terancam mau diculik. Jadi ringkas cerita, aku ngadu nih sama pomalnya lah gitu, kurang lebih ya, sama polisi di atas polisi, pokoknya bagian atasannya. Nah, di situ mereka sama sekali bilang kan nggak tahu, nggak kenal ini bagian mana. Intinya yang mengancam aku itu, yang melakukan tindakan nggak bagus sama Ento itu sama sekali nggak terlacak di mana. Tapi tahu nggak, setelah aku datangin kantor itu besok malamnya, belum lagi berapa menit dari aku yang ngomong masih di kantor itu, belum lagi pulang ke rumah, itu langsung komandannya, atasannya itu menurunkan satu kompi kurang lebih gitu. Bahkan ada utusan dari yang agak sedikit di bawah dia tapi termasuk punya jabatan itu menjumpai Ento untuk tabayun ya, ataupun secara kekeluargaan. Udah, padahal tadi asli ku bilang nggak kenal, kata orang itu nggak tahu, luas, banyak segala macam. Jadi seperti itu juga lah si Vina ini, bohong. Kalau sudah dapat 8 orang yang sudah dipositifkan tersangka, tidak bisa mengetahui siapa otaknya, ya kan, bapaknya kerja di mana si oknum ini, ya kan, namanya siapa. Jadi itu nggak tahu. Kepihakan penyidik saat itu bohong, 1000 juta bohong. Enggak. Saya kurang percaya karena tidak ada penggerebekan yang ditampilkan oleh pihak penegak hukum, gitu. Masih tanda tanya, iya, masih misteri karena juga belum berbicara. Ditangkapnya seperti apa? Jangan-jangan nanti munculnya udah bonyok. Kan kita nggak pernah tahu, gitu loh. Ditangkapnya di mana, prosesnya seperti apa, kan kita harus tahu, gitu loh. Palingan dalam waktu dekat ini kita melihat dulu nih yang katanya Egy tertangkap itu buka suara. Surat terbuka buat Kapolres Cirebon yang Anda tangkap si Peggy itu, bener tuh pelakunya. Coba dong selidikin dong, bener-bener dong. Jangan main tangkap aja. Peggy ini 2014, 2015, 2016 ada dalam perantauan. Anak ini jarang pulang. Jangan kalian ini main nangkap sembarangan, mentang-mentang orang nggak mampu bayar pengacara, kalian kriminalisasi. Kalian ini pakai seragam untuk melindungi rakyat. Rakyat yang kecil, jangan rakyat kecil kalian tindas. Mentang-mentang namanya sama, dianggap pelaku. Banyak di Indonesia tuh namanya Peggy.
Umum Polda Jabar menyebut pelaku yang tertangkap ini diketahui bernama Peggy alias Perong. Peggy ditangkap di salah satu tempat di Bandung Selasa 21 Mei malam. Namun belum diketahui secara detail lokasi penangkapan tersebut. Polisi mengungkap selama di Bandung, Peggy bekerja menjadi buruh bangunan. Saat ini polisi masih memburu 2 DPO lainnya, yakni Andi dan Dani. Peggy telah menjadi buron selama 8 tahun usai kasus pembunuhan Vina terjadi di tahun 2016 silam. Pada kasus ini ada 8 orang tersangka yang menjalani masa tahanan. Di antaranya Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan kekasihnya Eki terjadi pada 27 Agustus 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini juga merekayasa kematian korban, seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Buktian. Dari pelacakan sendiri, Nanti akan kita sampaikan ya, perkembangannya masih dilakukan pendalaman oleh teman-teman penyidik dari Ditkrim Polda Jabar. Diminta seluruh warga masyarakat bersabar, kami akan mengungkap secara terang benderang ya, kami akan transparan terkait dengan proses penyidikan maupun pengungkapan kasus Vina Egy. 8 tahun terakhir ini peran dari seorang Peggy ini masih belum terungkap seperti itu, atau mungkin sudah ada dugaan perannya apa dalam kasus pembunuhan ini, Pak? Ya, nanti akan kami sebutkan juga. Ya, kami akan sebutkan terkait peran yang bersangkutan, keterkaitan dengan para pelaku yang lain tentu akan kami sampaikan secara terang benderang dan transparan. Dan kami yakin kasus ini akan dapat kami selesaikan secepatnya. Tentunya terima kasih atas kepedulian seluruh masyarakat di Jawa Barat, khususnya di Cirebon, ya, seluruh masyarakat Indonesia, netizen yang sudah membantu. Nah, indikasi yang menarik juga ada indikasi upaya penyamaran identitas ketika berkas BAP itu dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, ini 3 orang ini diduga ada identitas 3 orang ini diduga dapatkan intervensi untuk disamarkan. Nah, bagaimana Anda melihat indikasi-indikasi ini? Bukan cuma indikasi itu, faktanya misalnya ada saksi kunci yang namanya Lina itu. Temannya Vina itu apakah sudah diperiksa dengan benar, ya, sehingga sudah dikonstruksikan secara benar apa yang sebenarnya terjadi setelah kasus ini ditutup-tutupi, gitu ya. Nah, kembali ke soal yang tadi Anda tanyakan soal identitas dan lain sebagainya, pertanyaan saya adalah kenapa ini semua terjadi setelah 8 tahun semuanya menjadi tidak jelas, dan tuntutan masyarakat semakin tinggi terhadap pihak kepolisian untuk bukan hanya menangkap tapi membongkar kasus ini secara benar dan mendudukannya pada posisi yang benar dalam kerangka proses penegakan hukum. Nah, dalam kerangka proses penegakan hukum inilah banyak hal-hal yang agak aneh terjadi. Yang paling aneh terjadi yang saya lihat adalah kesedihan dari bapaknya Eki itu yang polisi. Harusnya dia bilang dia bersemangat membongkar, ya bongkar dong semua. Kita bersiap akan membantu untuk membongkar ini. Dan pihak kepolisian saya kira harus bekerja keras. Dan saya kira polisi kita mampu, ya. Bukan persoalan minta Polda Metro menolong Polda Jawa Barat. Bukan, ini taruhannya institusi polisi ini untuk menangkap dan membongkar kasus ini dan menyelesaikan sehingga keadilan dari korban maupun keadilan publik terjawab.